Dan itu yang menjadi titik balik dalam pernikahan kami. Begitu kami menikah, bahkan belum punya anak kandung, kami sudah ditaruh Tuhan untuk mengasuh satu anak. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium, bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Moiliana. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium. Saya Pastor Tina Agung Purnomo hari ini menemani Anda. Kita mau berbincang-bincang, mendengarkan banyak kesaksian yang disampaikan dimulai dari sebuah panti asuhan, di mana ternyata anak-anak panti asuhan juga bisa membuat seseorang mengalami perubahan dalam hidupnya. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, ulang tahun saya dan adik saya gitu dirayakan di sebuah panti asuhan. Tapi acara itu tidak berbicara apa-apa buat saya pribadi dan adik saya pribadi. Hanya karena orang tua saya, mami papi saya kepengin saya berkurang nakalnya. Di rumahnya suka berantem. Jadi kita dibawa ke panti asuhan itu. Dan yang luar biasanya hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sebuah panti asuhan, kunjungan ke panti asuhan itu bisa membuat satu perubahan. Sehingga hari ini kita ngerti satu panti asuhan berdiri karena ada kesaksian itu sebelumnya. Dan saya bersama dengan Ibu Moiliana ada di tengah-tengah kita. Selamat datang di Podium Bu Podcast Holy Stadium. Nah, selamat ketemu Ibu Tina. Terima kasih untuk kepercayaannya. Iya. Gimana Bu kelanjutan sampai satu kunjungan di panti asuhan itu bisa sampai mengubah hidup Ibu sampai hari ini ternyata Ibu mempunyai panti asuhan. Nah, mari Bu ceritain Bu. Ya, Shalom saudaraku semuanya. Jadi Ibu Tina, saya dilahirkan dari kota kecil di Jawa Timur dan beliau kedua orang tua saya. Kami adalah keluarga yang happy, keluarga yang cukup, keluarga yang orang tua juga sayang kepada anak-anaknya. Dan beliau mengajarkan kami, saya dulu bukan orang dengan latar belakang Kristiani, ya non Kristiani. Beliau juga mengajarkan sesuai kepercayaan beliau bagaimana menghidupi nilai-nilai kepercayaan itu. Salah satu yang beliau selalu tanamkan kepada kami anak-anaknya, kalau lu bisa bantu orang, bantu jangan setengah-setengah, bantu sepenuhnya. Itu yang selalu diajarkan kepada kami. Salah satu yang beliau ajarkan adalah dengan praktek ketika beliau terima berkat lebih, selalu mengkhususkan itu membagikannya kepada anak-anak yatim piatu, anak panti asuhan. Jadi itu latar belakangnya. Nah, di dekat rumah orang tua saya, kurang lebih hanya 500 meter, ada satu panti asuhan Kristen. Yang kurang lebih waktu itu sekitar 100-an anak ada di situ, Dan kami biasa diutus orang tua kami, papa dan mama almarhum, untuk mengantar beras, mengantar sayur, telur yang pada waktu itu era tahun 70-an tidak semudah sekarang, ya. Jadi saya sudah terbiasa melihat bagaimana hidup anak-anak panti itu dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau Bu Tina ingat sekitar tahun 70-an dengan ekonomi Indonesia pada waktu itu, makan di panti asuhan itu pakai piring yang kalau saya boleh ngomong piring seng yang bisa diputar itu loh Bu. Lalu nasinya banyak, sayurnya maaf kangkung, pokoknya yang sangat sederhana. Telur itu kalau ayam bisa ngomong Bu, pasti akan ngomong. Di panti ini aku nggak pernah disajikan telurku utuh. Karena selalu dipotong di separuh. Jadi saya ngerti bagaimana mereka sangat terbatas. Tapi satu hari dalam masa remaja pancaroba saya itu sempat berpikir gini, karena saya orang yang tipenya nggak banyak ngomong tapi mikir, ngamati. Lalu saya lihat ini begini, ini anak-anak
saya ngerti bahwa mereka tidak ada papa, tidak ada mama karena mereka yatim piatu atau anak-anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Tapi ada kesan tersendiri kalau mereka jalan pagi atau pulang sekolah siang atau kalau mau ke gereja karena mereka harus jalan kaki, Ibu. Saya lihat lewat rumah kami karena selalu lewat ya. Saya lihat mereka happy. Saya lihat mereka ini bisa guyon. Lalu kemudian ramah juga, selamat pagi, selamat siang gitu. Membuat saya berpikir. Satu hari saya berpikir begini, ini mereka ini tidak punya orang tua seperti saya punya. Lalu kemudian hidup mereka tanda kutip ya berdasarkan berkat yang dikirim dari donatur-donatur. Ya, kadang ada, kadang enggak gitu. Tapi apa ya yang membuat mereka happy? Apa sih yang membuat mereka selalu bahagia? Dan dalam pencarian jati diri saya, Tuhan itu seperti apa gitu. Satu kali saya tanya kepada satu anak panti. Dia usianya 2 tahun di atas saya. Dia anak yatim. Dia hanya tinggal dengan mama dan adik laki-lakinya. Saya masih ingat almarhum Nona Luhu. Kenapa almarhum? Setelah 2 tahun, dia usia 17 tahun, ya masuk 18 tahun, meninggal di panti asuhan itu karena usus buntu. Dan ternyata nggak ada dana untuk membiayai dia berobat sampai akhirnya usus buntunya pecah dan dia meninggal. Ya. Tapi itu saya orang mana, Bu? Orang Manado. Orang Minahasa. Ya. Jadi mamahnya waktu itu jadi pengasuh di situ, lalu kemudian dia tinggal bersama mamahnya di situ dengan adik laki-lakinya. Dialah yang jadi kakak buat saya, kakak rohani akhirnya selama 2 tahun. Sejak satu hari saya tanya kepada dia seperti ini, saya boleh tanya, Moeliana yang sedang bertumbuh remaja ini dalam pencarian jati diri bertanya, apa sih yang membuat kamu kok berbeda dengan kita semuanya? Lalu almarhum Nona Luhu ini cerita tentang dia memang papahnya sudah meninggal, ya makanya dia anak yatim. Tapi saya punya papa atau saya panggil dia Bapak di surga. Itu first time buat saya untuk mendengar kata Allah itu dipanggil Bapak di surga. Jadi kemudian membuat saya bertanya lebih lanjut dan dia jelaskan kepada saya tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu kali pertama saya mendengar tentang Injil. Ya. Kitab Roma 1:16 berkata buat kita seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan saya bersyukur hari itu saya mendengar Injil pertama kali tentang Yesus, tentang juru selamat. Tapi karena orang tua saya juga bukan orang Kristen, tidak mudah buat saya. Sampai itu menjelang Natal. Jadi kalau hari ini kita di bulan Desember, saya harus ngomong ini momen tahun 79. Pertama kalinya buat saya masuk gereja. Atas undangan Nona Luhu ini. Almarhum Nona Luhu, dia undang saya ada Natal remaja di gereja tempat mereka berkumpul, lalu kemudian mengundang saya. Dan undangannya kertas kecil. Saya hanya waktu itu beritahu kepada almarhum papa mama saya, dari gereja ada undangan ini, boleh ndak ikut? Ya. Dan almarhum papa saya waktu itu hanya berkata seperti ini, ya karena ini Natal ya sudah datang saja ndak apa-apa. Dan saya datang di gereja itu pertama kali dalam hidup saya, Desember 79. Umur berapa itu, Bu? Umur mau masuk 14 tahun. 14 tahun. Ya, jadi itu wow, masa-masa Remaja, ya? struggle-nya buat hidup, fase kehidupan itu. Iya, remaja. Jadi itu Ibu. Dan Injil yang saya dengar lebih jelas di gereja pada Natal itulah yang membuat saya mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang itu titik balik saya ngalami betul lewat Nona Luhu yang di samping saya membimbing saya
sampai 2 tahun sampai dia meninggal dipanggil oleh Tuhan itu. Dan karena anak panti inilah saya jadi Tuhan taruh di hati saya. Karena lewat Injil yang diberitakan lewat anak panti, saya berhutang Ibu kepada anak-anak panti. Lucu ya Bu ya, Ya. Suatu cerita yang menarik di mana kita ini tidak pernah menduga kita bisa ketemu dengan Tuhan itu lewat anak panti, tidak punya bapak tapi dia punya bapak di surga. Ya. Nah, memang satu yang menarik adalah satu-satunya agama di dunia ini yang memanggil Allahnya itu bapak, ya, Kristen. Iya. Kristen Begitu itu, dekat Ibu, begitu ya. dekat tanpa batas seperti seorang anak dengan bapaknya. Iya, betul. Ya, betul. Nah, terus apa yang setelah itu dialami sampai akhirnya Bu Moliana ini bisa mempunyai satu panti asuhan? Oke, Ibu. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati saya di dalam kitab Roma 1 ayat 14-15 ya Ibu ya, bahwa aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar atau kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu. Itu Rasul Paulus ungkapkan. Nah, Roh Kudus taruh di hati saya seperti ini, kesan kuat. Kamu mendengar Injil dari anak panti asuhan, ya, dan kamu berhutang buat mereka. Yeah. Makanya yang saya kerjakan setelah itu dalam panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan buat hidup saya, sampai saya selesai pendidikan teologi saya, terus kemudian full time dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang bisa saya lakukan adalah berbagi. Tapi waktu itu berbaginya agak berbeda Ibu. Jadi seperti apa yang teladan dari orang tua saya, itu juga yang saya hidupi dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau saya terima 2, 1 saya berikan untuk anak yatim piatu, ya, dengan berbagai macam denominasi yang ada atau organisasi yang ada. Sampai ketika saya married, ya kurang lebih 28 tahun yang lalu, ya, dengan sosok suami yang ternyata juga anak yatim. Sejak ia kecil, sejak bayi, sejak umur belum sampai 2 tahun. Dan waktu kami sama-sama pendeta, lalu kami saling sharing tentang tujuan pernikahan, tujuan hidup dan lain sebagainya. Lalu beliau ini sampaikan, saya ini punya hati nggak bisa enggak kalau lihat anak yatim piatu, karena saya ngerti bagaimana susahnya hidup, ya, ketika saya kecil jadi anak yatim gitu. Dan ternyata tuh klop, ya. Dan itu yang menjadi titik balik dalam pernikahan kami. Begitu kami menikah, bahkan belum punya anak kandung, kami sudah ditaruh Tuhan untuk mengasuh 1 anak. Dan itu anak pertama kali. Nemu dari mana Bu? Itu dari Kepulauan Riau, Ibu. Kok bisa sampai dari Wah, itu ceritanya panjang ya dalam pelayanan. Lalu ada satu desa yang saya tuh berpikir itu dari Pekanbaru, saya berangkat pagi jam 5 pagi. Oke, disiapkan pendeta yang undang saya untuk berkhotbah di Pekanbaru, siapkan mobil antar saya jam 5 pagi melewati daerah yang saya tahu itu. Saya sampai sempat berpikir, saya sendirian waktu itu dengan driver yang bawa saya, ini bener enggak ya? Karena saya lihat hutan-hutan pohon sawit, hutan-hutan pohon sawit, hutan-hutan pohon sawit. Tapi ada satu daerah setelah kurang lebih jam 12 siang, jadi hampir 7 jam perjalanan, ketemu satu desa, ya, Batu apa itu namanya ya, satu desa dikelilingi oleh hutan pohon sawit. Ya, saking banyaknya pohon sawit di situ, dan di situ Tuhan temukan itu anak. Ya. Anak yatim juga Bu? Sebenarnya masih punya orang tua Ibu. Ya, walaupun kemudian orang tuanya salah satu orang tuanya meninggal, akhirnya dua-duanya meninggal. Tapi anak ini jujur tanpa perawatan, ya, tanpa seutuhnya hak dan kewajibannya terpenuhi. Akhirnya
dibawalah ke Salatiga, ke rumah kami, dan itu Umur jadi berapa anak itu? waktu itu usia SMP, Ibu. SMP. Usia SMP. Jadi Tuhan taruh di hati kami bahwa ini anak perlu dirangkul, ini anak perlu dipeluk, perlu punya keluarga yang benar-benar memberikan apa yang jadi kebutuhan dia, ya. Dan itu jadi itu anak pertama ya, anak pertama yang sekarang memberi cucu 3 kepada kami. Sekarang tinggal di mana? Sekarang dia tinggal di Nias, Ibu. Ya, dia sudah selesai dari kuliahnya di Jogja, lalu kemudian dia arsitek. Lalu sekarang dia jadi pemborong dengan di sana dan menikah dengan orang sana. Lalu kemudian dia punya 3 anak sekarang. Cucu ya, Bu ya? Cucu kami. Ya, oke. Nah, terus habis 1 itu terus muncul lagi dan Tuhan berikan, nah. Tuhan berikan 1 jadi 3, jadi 6, jadi 8, jadi 12, kemudian silih berganti, ada yang sudah selesai dan lain sebagainya, sampai sekarang ini ada 33 orang. Ya. Itu orang tua ada yang menyerahkan, ada yang nemu nggak, Bu? Betul. Kisahnya macam-macam. Jadi ada anak-anak, ini anak-anak raja namanya. Tuhan taruh kami kuat, namanya adalah anak-anak raja. Dan kalau Ibu Tina dan semua saudara bermain ke rumah kami di Salatiga, kami tinggal bersama dengan mereka. Satu rumah dengan mereka. Ya, satu rumah bersama dengan mereka. Dan tidak ada plang panti asuhan, Ibu. Jadi yang ada yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Ya, kenapa namanya anak raja? Sejak awal suami saya dan saya ditaruh kuat. Seringkali kalau kita mendengar kata anak panti, secara tidak langsung masyarakat ini sering menganggap second class di tengah masyarakat. Anak panti, gitu. Sedangkan visi yang Tuhan berikan kepada kami seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, bahwa anak-anak jangan menyepelekan anak panti. Nona Luhu almarhum ini anak panti asuhan. Tapi lewat dia nggak pernah tahu bahwa akan ada dimunculkan pendeta Moiliana yang dengan anugerah Tuhan seperti hari ini dari anak panti asuhan. Ya. Dan karena itu visi yang Tuhan berikan, kami nggak mau membuat mental mereka jatuh dulu. Dan Tuhan berikan, sebut mereka anak-anak raja. Makanya selalu anak-anak yang bergabung, saya bilang kamu adalah keluarga anak raja. Raja di atas segala raja adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang jadi Bapa bagi semua anak yatim. Itu membuat image juga berubah. Image berubah. Ya, makanya kalau orang-orang yang pernah berkunjung ke rumah kami, lihat anak-anak kami begini, kok beda ya Bu Moy? Kok nggak seperti anak-anak panti yang lain? Kayaknya kayak di rumah biasa, kayak punya di keluarga biasa. That's right, itu benar. Karena visi yang Tuhan berikan seperti itu. Dan Ibu dari anak-anak kami, waktu terakhir kami hitung kurang lebih ada sekitar 80-an anak yang pernah bersama-sama dengan kami 27-28 tahun ini. Hampir anak-anak yang sudah selesai, kalau mereka mampu kuliah S1, Ibu. S1. Jadi kami sudah sampaikan kepada anak-anak, papi mami bukan orang tuamu. Mami tidak melahirkan kamu, papi bukan benih yang Tuhan beri untuk kamu hidup di dunia ini. Tapi situasi kondisi yang menyebabkan kalian ada bersama dengan kami. Papi, mami, dan kamu adalah anak-anak kami. Ya, kami orang tuamu, orang tua walimu. Kalau kamu mampu sekolah, kami lihat kamu mampu, minim jadi sarjana, Ibu. Wah, itu bebannya apa nggak berat, Bu? Ya kan? Ibu Tina pasti terbiasa untuk menghitung. Iya. Jadi bisa hitung sendiri ya. Jadi berapa tiap bulan yang harus kami keluarkan untuk membiayai anak-anak. Tapi yang prinsip Pak Joko dan saya begini, Bu, ini bukan pekerjaan kami. Ini pekerjaan Bapak yang berikan visi itu, kepercayaan itu. Kalau Bapak yang mempercayakan, makanya gini, pelayanan ini perlu hati, Ibu. Kalau nggak punya hati nggak bisa. Ya, anak-anak ini ada beberapa kategori: anak yatim piatu,
anak yatim atau anak piatu, anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya lahir karena insiden-insiden tertentu, anak korban perceraian, dan anak yang sebenarnya masih punya orang tua, tapi karena situasi kondisi ekonomi, mereka akhirnya bersama dengan kami. Nah, ini kan hanya anak-anak ini kan banyak yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di antara anak-anak yang bermasalah ini dengan keluarganya, mana yang paling sulit diatasi, Bu? Ya, Ibu Tina dan semua saudara, saya sebagai hambanya mengingatkan, para orang dewasa, orang tua, penting banget untuk tidak egois. Ya, anak-anak defrost, anak-anak korban perceraian selalu menjadi anak yang jauh lebih bermasalah dari yang lainnya. Anak yatim piatu atau anak yatim ngerti persis, tidak punya bapak ibu. Tapi anak korban perceraian, apalagi kalau tahu bapak ibunya masih ada, ya papa mamanya masih ada, tapi papanya nikah lagi punya anak lagi, mamanya menikah lagi punya anak lagi, itu sesuatu yang menyakitkan buat anak-anak. Dan kami harus mengakui mereka punya problem tersendiri, struggle sendiri. Kesulitan nggak, Bu? Ya, untuk anak-anak yang kemarahan, kebencian, kepahitan, itu dari anak-anak yang korban perceraian. Makanya saya ingatkan, jangan mikirin diri sendiri dah. Apalagi kalau sudah punya anak gitu. Anakmu loh jadi korban gitu ya. Karena bagaimanapun mereka tersakiti, kan nggak ada Bu mantan bapak, mantan ibu, kan nggak ada gitu ya. Makanya penting untuk kita mengerti. Nah, salah satu bagian seringkali kalau ada orang tua yang menyerahkan anaknya karena mau nikah lagi, karena perceraian dan lain sebagainya, selalu saya ngomong gini, kamu nggak mikir. Aduh, ya kasihan juga. Kamu nggak mikir bahwa kami terima saja karena memang Tuhan berikan visi kepada kami untuk mengerjakan ini. Misi kami kerjakan apa yang Tuhan berikan. Tapi apa kamu nggak mikir? Kamu senang. Iya, karena menikah lagi. Anaknya dikasih ke panti. Betul. Wah, itu benar-benar itu. Betul. Nah, terus apa yang Ibu lakukan kalau ada anak yang seperti itu, Bu? Iya, ngikuti fase mereka. Satu yang kami kerjakan setiap kami terima anak dan mengikuti perkembangannya, pemulihan gambar diri, pemulihan luka batin, itu penting banget. Dan kami juga pernah ngalami gagal beberapa kali, anak yang bersama kami yang kasus seperti ini gagal, Ibu. Gagalnya gimana? Berontak banget kan, Bu. Berontak dan merasa begini. Mereka tahu satu sisi papi mami sayang, ya. Tapi satu sisi yang lain mereka bilang, kok enak ibuku, kok enak bapak, seneng-seneng Dewi. Nah, akhirnya pelampiasan pemberontakannya kepada kami. Aturan-aturan yang ada di anak raja dilanggar semuanya. Nah, ada aturan-aturan tertentu, tentu kita mengikuti apa yang Tuhan Alkitab ajarkan ya, dan pemerintah ajarkan tentang perlindungan anak dan lain sebagainya, kami mengikuti aturan itu. Tapi salah satu gini, ketika sudah 1, 2, 3 kali tetap dilanggar saja, ya kita harus memperhatikan anak-anak yang lain. Kalau kita terus toleran, anak-anak lagi berpikir, oh papi mami baik kok, itu dimaafkan kok, terus dimaafkan, nggak apa-apa. Kami nggak mau itu akhirnya jadi apa namanya, merusak tata aturan, nilai-nilai yang kami hidupi bersama. Ya akhirnya kami bilang, tak lepas kamu, tak lepas kamu, dan mereka lepas, tidak kembali lagi ke orang tuanya. Kita kembalikan, Bu, kepada siapa yang menyerahkan tentunya ya. Kalau pihak gereja ya kami serahkan kepada pendetanya. Kalau pihak orang tua ya kami serahkan orang tuanya. Pak, itu tetap ada kontak dengan siapa yang menyerahkan gitu ya. Tapi pada akhirnya ya saya harus ngomong begini. Kadang saya nangis, Ibu. Hati kecil saya nggak bisa dipungkiri. Mereka nggak makan. Mereka jauh lebih liar, tanda kutip ya. Karena orang tua sendiri
nggak ngurus. Iya, nggak peduli lagi. Nggak peduli. Akhirnya mereka berada di komunitas yang malah membuat mereka rusak. Itu bagi kami, bagi saya dan suami saya Pak Joko bukan sesuatu yang mudah, Bu. Apalagi kalau kami dengar, terus kemudian urusannya dengan kenakalan anak, waduh, rasanya itu ini. Ada anak-anak, Bu, yang saya boleh ngomong gini, kesempatan itu kan belum tentu datang 2 kali. Tapi dalam sejarah anak raja ada anak-anak yang Tuhan beri kepada kami hati untuk memberikan dia kesempatan 2 kali. Ada anak-anak yang akhirnya minta, papi, mami, boleh nggak aku kembali ke sini? Aku mau berubah. Ya, aku tahu gimana hidupnya di luar anak raja dengan papi, mami, dengan di luar sana, walaupun itu keluargaku. Dan kami tentu berdoa, Tuhan kami mesti gimana, ya Engkau yang jauh lebih ngerti loh masa depan anak ini daripada kami. Dan kadang Roh Kudus taruh begini, ambil dia. Makanya ada kesempatan kedua. Dan kami terima dia. Ya. Tapi apakah semuanya seperti itu? Enggak, Bu Tina. Enggak, Bu Tina. Saya ini jujur ngomong gini, Roh Kudus, saya nggak tahu tentang hari esok loh. Yang jauh lebih tahu itu Engkau. Termasuk anak ini. Lalu yang saya biasa lakukan dengan Bapak, kami saling berkonfirmasi gitu dalam doa kami, enggak diterima. Enggak. Ketika Pak Joko ngomong enggak diterima yang ini kayak begini. Saya berdoa dan enggak. Saya harus ngomong maaf ya. Gitu. Maaf, enggak diterima. Kadang-kadang dilema ya, Bu. Betul. Hati ibu, hati seorang bapak itu enggak tega. Tapi juga kalau dia diterima, kok nanti seperti itu, seperti ragi itu menghamiri yang lain, nanti yang lain ini yang baik malah jadi rusak. Tapi kalau tidak diterima kita lihat, aduh gimana ya. Nah, itu hal yang berat itu, Bu. Nah, tapi di satu sisi kita memang melihat ada banyak kesulitan di situ, anak-anak yang korban perceraian. Nah, ada cerita nggak, Bu, yang menjadi hiburan buat Bu Moi sama Pak Joko ini sehingga itu membuat ibu dan bapak ini, wah Tuhan terima kasih bisa menemukan mutiara yang terbungkus akan lumpur, terbungkus kotoran, dan akhirnya ini menjadi mutiara yang bersinar. Nah itu ceritanya, Bu. Itu yang menjadi penghiburan dari Roh Kudus buat kami, Ibu. Makanya kami terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Penyemangat ya, Bu ya. Penyemangat ya. Yang pertama, Ibu, kami selalu lakukan ini, foto anak yang datang pertama kali bersama kami, lalu kemudian foto lagi setelah kemudian 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan, mesti ada dokumentasinya. Supaya apa? Kami bisa lihat, ini loh foto kamu dulu pertama kali ke sini, wajah ngerti ya Ibu ya, wajah orang sedih, semuanya kan dari hati. Apa yang ada di hati ini kan terekspresi keluar, ya kan? Jadi kita bisa lihat, anak ini udah ngerti lah gitu. Roh Kudus, anak ini terluka dari mata yang sayu, yang nggak berbinar-binar, wajah yang lesu. Lalu waktu ditanya awal-awal, kamu pengen apa, cita-citamu apa? Itu konten pertama yang selalu kami kerjakan buat anak-anak raja. Lalu kemudian nggak tahu. Ya, itu gambaran-gambaran yang bahasa yang sering kali kami dengar dan kami sudah tahu. Nah, makanya kamu ditaruh Tuhan di sini supaya kamu tahu tujuan hidupmu, Ibu ya. Jadi anak-anak yang hopeless, anak-anak yang nggak berani bermimpi besar, anak-anak yang nggak berani melihat masa depan itu seperti yang Alkitab katakan, Tuhan merancangkan kehidupan setiap kita yang lahir. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Betul. Lalu kemudian setelah sekian lama, wow, matanya bersinar. Kamu mau apa? Mami, aku pengen kalau nanti ke depan pengen kayak begini. Aku punya tujuan hidup ini. Wow, itu nggak bisa dipungkiri, kebahagiaan tersendiri. Lalu berproses, Ibu, dari ada anak yang sekarang usia 10 tahun, barusan ulang tahun. Dia diserahkan bundanya kepada kami usia 1 tahun 8 bulan. Masih tidur di pangkuan saya karena dia cari bunda-bunda hari-hari pertama, seminggu pertama, dan saya harus
bawa dia tidur bersama suami di dada saya, ya itu tidak mudah. Kenapa ibunya nyerahkan ke panti asuhan? Anak yang tidak diinginkan, Ibu. Oh. Ya ada sesuatu pribadi, ada sesuatu masalah dengan itu. Lalu ketika dia mulai sekarang ini barusan ulang tahun usia 10 tahun, saya tanya, "Nak, kamu mau jadi apa?" "Mami, aku besok jadi dokter. Kalau papi sakit, nanti aku yang ngobatin." Ya, wah, atau saudaraku sakit, aku yang ngobati. Aku pengen satu kali punya rumah sakit, Mami. Mimpi. Tapi mimpi yang dulu tidak pernah muncul dari anak-anak seperti ini. Banyak Ibu Tina, itu yang membuat kami jadi, ada hope, ada harapan untuk hari esok ini. Lalu kemudian sampai kepada hari ini ada banyak yang sarjana, Ibu. Sudah ada sarjana ekonomi, sarjana biologi, sarjana pertanian, ya, dengan bidangnya macam-macam. Sarjana teologi juga ada banyak ya yang bersama-sama. Lalu mereka sudah selesai, sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Makanya cucu saya ini sekarang sudah 17, Ibu. Wow, 17 ya, Bu. Ya, jadi cucu kandung belum, tapi cucu dari anak-anak kami ini semuanya ada 17 sekarang, ya. Lalu melihat mereka, waktu yang paling seneng tuh gini, tiap tahun waktu menghadiri mereka acara wisuda, kecuali pandemi harus wisuda online ya Ibu ya. Tapi menghadiri, Bapak atau saya menghadiri acara wisuda mereka yang sarjana atau yang lulus SMA karena mereka tidak mampu secara akademis sekolah. Makanya kami selalu arahkan untuk mereka bekerja. Ya, SMK terus bekerja karena kami tahu kan bersama-sama dengan kami pelajari kemampuannya, skillnya seperti ini, kita arahkan gitu ya. Lalu kemudian dengan bangganya mereka berkata, aku sudah jadi sarjana, aku sudah lulus SMA, Papi Mami terima kasih, ya. Itu sesuatu yang nggak bisa saya syukuri. Berterima kasih kepada Bapak di surga yang mempercayakan ini, mengubah kehidupan seseorang dari yang dulu tidak punya harapan menjadi seorang yang bisa mewujudkan mimpi besarnya. Bahkan punya mimpi ya. Ya. Memang salah satu yang menggembirakan adalah pada waktu seorang anak itu dari tidak punya mimpi mempunyai mimpi. Itu membuat kita orang tua juga seneng. Karena anak itu akan mengejar mimpinya. Betul, dia. Ibu. Betul. Kalau nggak punya mimpi, tapi bagus Bu, difoto pada waktu dia datang. Sehingga dia bisa lihat perbedaan. Betul. Karena pancaran dari mata itu kan terlihat. Ini anak punya harapan atau tidak itu kan kelihatan di matanya. Betul. Nah, itu hal yang bagus, ide yang bagus. Tapi saya bersyukur ya dari Bu Moi ini dia dapat berkat, Bu Moi dapat berkat dari anak panti yang memberkati sehingga dibawa ke ketemu Tuhan. Dan hati yang sama sudah ditaruh Tuhan sampai akhirnya ketemu suami yang adalah juga anak yatim sehingga terwujud akan satu keinginan di mana mendirikan satu panti asuhan dan anak-anaknya luar biasa sekali, minimal S1. Wah, itu luar biasa sekali. Sekarang satu anak sedang di Jerman, Ibu, untuk ambil S3. Ya. Mereka semua kadang-kadang ngumpul begitu nggak, Bu? Sudah ada wacana waktu kami ulang tahun pernikahan Perak, anak-anak mau dikumpul semuanya. Tapi waktu itu situasi ada anak-anak kan dengan kondisinya masing-masing ya Ibu ya. Ketika mereka lepas dari kami, kontak tetap. Jadi hubungan komunikasi sebagai papi mami dengan anak-anak tetap. Ya, kita lewat handphone, lewat apa. Tapi wacana untuk mengumpulkan mereka semuanya sampai sekarang belum terwujud. Yang terakhir waktu kami ulang tahun Perak, pernikahan Perak kami, ada anak-anak yang berkata, papi mami pengen datang tapi situasi yang tidak mengizinkan. Ya, karena ada yang di luar pulau, ada yang tidak semuanya ada di seputar Salatiga, Kabupaten Semarang atau Semarang di Jawa Tengah, tapi di
seluruh Indonesia, Ibu. Iya, iya. Anak-anak raja itu dari Singkil Aceh sampai Papua ada. Wow. Jadi di rumah kami itu Indonesia Mini. Bhinneka Tunggal Mini. Ika. Betul. Oke, NKRI makanya ya. Oke, jadi mau cari orang dari etnis apa itu ada. Oh. Gitu. Itu latar belakang anak-anak kami. Iya, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Moi. Kita mendengarkan suatu cerita yang seru, di mana kisah yang seperti ini adalah kisah pribadi yang kita alami dan itu bisa memberkati akan pendengar yang lain. Terima kasih Bu Moi untuk kedatangannya di podium. Kita berdoa biar anak-anak panti ini terus dalam kondisi sehat. Amin, Ibu. Ya, Terima Tuhan Yesus kasih banyak. memberkati. Terima kasih Ya. Bu Tina, Tuhan berkati. Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Setiap kita punya hutang, tetapi bukan hutang karena dosa, karena kita telah ditebus dan diselamatkan dari dosa-dosa kita. Tetapi hutang kita adalah kepada Sang Penebus kita, dan kita wajib membayarnya melalui kehidupan kita, yaitu dengan mewartakan kabar baik dan membagikan kebaikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.